Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel. Pada channel saya akan membahas tentang kedudukan SIM dan SIA. Langsung saja saya lanjut ke materi kedudukan SIM dan SIA. Menurut Widianto 2002, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan berbagai informasi yang lebih luas daripada informasi akuntansi yang bersifat historik. SIM tergantung pada besar kecilnya organisasi. Dapat terdiri atas sistem informasi. 1. Sistem informasi akuntansi, Accounting Information System. 2. Sistem informasi pemasaran, Marketing Informasi System. 3. Sistem informasi manajemen persediaan, Inventory Management Information System. 4. Sistem informasi Personnel Information System. 5. Sistem informasi distribusi, Distribution Informasi System. 6. Sistem informasi pembelian, Purchasing Information System. 7. Sistem informasi kekayaan, Informasi kekayaan, Treasury Informasi System. 8. Sistem informasi analis kredit, Credit Analysis Information System. 9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan, Research and Development Information System. 10. Sistem informasi teknik, Engineering Information System, dan lain-lain. Utama SIM menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga, pokok jasa, produk, dan tujuan yang lain yang diinginkan manajemen. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengadaan, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Ketiga, tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan penggunaan lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi manajemen dan mengetahui bagaimana cara menggunakan informasi akuntansi manajemen. Dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Proses SIM: perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Organisasi sistem informasi. Sistem informasi di dalam suatu organisasi berada dalam suatu departemen tersendiri. Departemen Sistem Informasi atau Departemen Pengolahan Data Elektronik. Departemen ini dapat dipimpin oleh seorang manajer sistem informasi atau oleh kontroler. Menurut Widianto 2002, sistem informasi akuntansi adalah susunan berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksanaan, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan. Fungsi SIA: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Pada organisasi yang kecil, SIA, Sistem Informasi Akuntansi, hampir mewakili semua SIM, Sistem Informasi Manajemen, atau dengan kata lain, SIA adalah SIM, adalah SIA pada organisasi yang besar. SIA merupakan subsistem dari SIM dan SIA merupakan subsistem terbesar dari SIM. George M. Scott memberikan sejumlah angka untuk organisasi yang besar, sekitar sepertiga sampai dengan stage dari transaksi yang memproses adalah akuntansi dan
Untuk organisasi yang kecil, 70% atau lebih transaksi kebanyakan adalah transaksi akuntansi. Subsistem SIA. Subsistem SIA, sistem informasi akuntansi, memproses transaksi, keunggulan transaksi dan keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 3 subsistem. Sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar, pelaporan keuangan, sistem pelaporan manajemen. Sebuah sistem informasi akuntansi menambah nilai dengan cara menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada volume chain secara efektif, dan jasa yang dihasilkan meningkatkan efisien, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sharing kollegiat, menambahkan efisien kerja pada bagian keuangan. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dibedakan menjadi 2, yaitu informasi akuntansi keuangan berbentuk laporan keuangan ditunjukkan kepada informasi akuntansi, dan manajemen berguna yang menunjukkan dalam pengambilan keputusan. Semua sistem-sistem informasi tersebut dimaksud untuk memberikan informasi kepada semua tingkatan manajemen, yaitu manajemen tingkat bawah, lower manajemen, manajemen tingkat menengah, middle level manajemen, dan manajemen tingkat atas, top level manajemen. Top level manajemen dengan eksekutif dengan manajemen dapat terdiri dari direktur utama, presiden, direktur vice presiden, dan eksekutif lainnya. Fungsi pemesanan, pembelian, teknik produksi, keuangan, dan akuntansi. Sedangkan middle level manajemen dapat terdiri dari manajer divisi yang manajer cabang. Lower level manajemen disebut dengan operating management, dapat meliputi mandor dan pengawasan. Top level manajemen disebut juga dengan strike level, middle level manajemen dengan tactical level, dan lower level manajemen dengan technical level.